Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Tentunya di sini saya memberikan informasi yang cukup menarik dan semoga bisa menjadi inspirasi Anda ataupun pengetahuan buat Anda tentang elektronik. Dan berikut semua pengetahuan yang saya miliki, saya bagikan secara gratis. Anda cukup menonton video saya secara full dan tentunya beri support ke saya agar saya terus semangat dalam memberikan informasi. Oke, pada kesempatan video kali ini kita mau melakukan modifikasi senter, dimana dari senter ini yang model pakai colokan itu langsung ya dari senter ke stop kontak, kita modif pakai model cas dan menggunakan baterai lithium agar lebih awet. Oke, sebelum kita melakukan modifikasi senter, kita melakukan sedikit perbaikan pada cas handphone karena cukup lumayan. Saya dapat batok cas atau kepala cas model kaki tiga ya, bukan dari minuman, namun ini memang kaki tiga. Batok cas kaki tiga itu rusaknya agak sedikit susah untuk koneksi, jadi kita coba bongkar apakah ada solderannya kendor, dan ternyata ada beberapa poin yang kabelnya kendor enggak kencang. Jadi kita putuskan untuk melakukan penyolderan dulu. Oke, untuk videonya mungkin akan menjadi panjang ya guys. Bila Anda punya kuota ya silakan saja menonton video saya full, diusahakan full ya. Nanti kita akan dijadikan 2 versi atau 3 versi biar semuanya enak, ataupun kita langsung saja full satu video. Bagi Anda yang pingin bisa ataupun pengen tahu, silakan tonton, jangan di skip mungkin, karena ada setiap bagian itu ada ilmunya tersendiri untuk Anda. Dan ya, ini kita masih mengerjakan batok cas kaki tiga ya. Untuk senternya, bagi Anda yang buat bekerja itu seperti senter yang saya pegang itu ada dari merek Dutron ya, silakan di online shop saja banyak. Oke, setelah kita melakukan perbaikan, kita tinggal pasang casing dan kita kasih lem ya. Oke, untuk kawan yang mungkin sudah berpengalaman di bagian unit produksi bagian cas handphone yang model seperti dilem itu, kira-kira menggunakan lem atau menggunakan pemanas. Jadi saya juga kurang paham. Setelah dibongkar emang kelihatannya ada mirip-mirip lem, namun di sini saya agak bingung juga itu menggunakan lem apa, atau emang hampir sama dengan lem cair, bukan lem glukol ya, lem G. Oke, untuk batok cas kita sudah selesai, kita siapkan di samping. Dan bagi Anda yang mungkin pengen instan, itu beli saja senter-senter yang plastik yang sudah support cas handphone ataupun dari tipe C maupun micro SD, bahkan untuk mini USB itu agak susah ya untuk soketnya. Jadi senter-senter cas yang awet, bila Anda pengen punya senter cas yang awet ya cari saja yang sudah menggunakan soket handphone. Oke, kita akan lanjut oprek senternya. Kita menyiapkan lampu HPL
karena saya melihat indikasinya yaitu lampu LED-nya itu udah off semua kemungkinan, karena senter plastik kebanyakan menggunakan casan langsung ke stop kontak ya guys. Jadi di dalamnya itu adalah rangkaian hanya kapasitor dan dioda. Dengan tegangan output dari kapasitor ataupun dioda tersebut itu dia bisa mencapai sekitar 50 volt, bahkan kadang lebih untuk DC nya. Itu untuk ampernya mungkin yang ampere tinggi di sekitaran 12 volt ataupun 8 volt. Dia digunakan untuk mengecas baterai hitam. Jadi untuk baterai hitam sebenarnya dia tetap, cuma dia mampu dimasukkan sampai tegangan agak tinggi, dia nggak ada masalah, mungkin bisa bikin sewak ya. Oke, di sini saya menyiapkan baterai dan kita akan mengukur atau memilih jenis baterai yang bagus seperti apa. Kita timbang dulu. Yang pertama kita urutkan 36 gram, terus ada lagi 35 gram. Kita coba cek lagi 37 gram. Jadi di sini kita urutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah untuk nilai gramnya. Ya, di sini sudah mulai terlihat ranking mana saja. Ya, di sini kita geser-geser dan oke, di sini sudah tertata sesuai dimensi atau sesuai berat ya. Kita urutkan sudah beres. Ya, ternyata di sini pemenangnya adalah 16650 dan saya lihat ada brandnya di dalam ataupun kode produksi yang menandakan produk ini produk yang kualitas cukup bagus. Walaupun dia 16650 namun dia lebih berat dari 18650. Jadi untuk ini emang kualitas tidak bisa dibohongi dari segi berat. Ya oke, untuk Anda yang hobi ngumpulin baterai seperti ini, carilah yang di atas 37 gram ya disarankan. Dan memang ini baterai biru tadi bodinya agak sedikit berjerawat, jadi kita geser posisi satu tingkat. Oke. Oh iya, ini kita jangan langsung final satu baterai ya, kita setidaknya siapkan 3 sebagai penentu manakah yang layak dipakai. 37 ya. Oke guys, tepat di hari ini alhamdulillah dari tadi malam hujan turun ya, di hari Sabtu tanggal 11 ya. Tentunya tadi malam persis hari Sabtu ya, bulan November, sekitar tanggal 10 apa 11 lupa. Itu tepat jam setengah 1 malam udah mulai turun hujan deras di sini di wilayah Kota Wangun, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Alhamdulillah banget dapat rezeki yang tidak bisa diwakilkan ataupun memang semuanya tersenyum ya di malam hari. Oke lanjut guys, kita coba ukur satu persatu. Itu tadi 1, sekian volt. Oh ya maaf, itu yang diukur di atas ya. Oke, 3,9 volt. Dan ini menjadi final atau pemenangnya setelah dari melihat gram.
Itu warna ungu, baterai ungu yang unggul. Namun untuk voltase kemungkinan saya udah pernah cas full semua. Itu hanya baterai biru polos, dia pemenangnya masih bertahan di 3,9 volt dan yang lainnya sudah drop. Jadi kita putuskan untuk mengambil satu, senternya biru, baterainya biru. Nanti kita coba lihat untuk proses perakitan di sini. Kita coba. Oke, di sini kita mengganti chip. Caranya cukup mudah bagi Anda yang nggak punya alat lebih. Cukup menggunakan capit buaya, itu pun bikinan dari bekas pipa kulkas atau bekas pipa AC, atau beli baru untuk pipanya saja berapa 1 meter udah cukup. Kita gunakan apa istilahnya di sini, dia adalah load fed. Jadi kita menunjukkan cara servis yang benar-benar modal seadanya, tanpa blower, tanpa korek las. Jadi kita yang punya ada korek biasa seperti ini. Caranya cukup dikasihkan load fed saja di bagian atas. Oke guys, caranya cukup mudah. Kita gunakan korek, kita panaskan, kita lepaskan ciplet bawaannya, karena yang dari bawaan itu kebanyakan modelnya di oven, jadi pemasangannya dia nempel sampai bawah. Oke, di sini kita cari kutub positif dan negatif, itu ada ya untuk ciplet baru yang belum dipasang, kebanyakan ada tandanya. Kita kasih tinol sedikit di PCB, kita kasihkan lagi load fed atau grease ya. Kita kasih load fed lagi, kita pasangkan chipletnya. Ya agak sedikit susah ya guys, seharusnya dijepit pakai pinset, namun di sini saya pengennya pakai tangan langsung dipegang, ternyata agak sedikit bergeser tadi ya. Kita coba ukur setelah selesai disolder, mungkin kita akan sedikit dipanasin agar bagian bawah LED itu ada bagian tengah PCB-nya bisa menempel tinolnya. Kita panaskan dari bawah. Kita setelah selesai kita langsung tiup, atau bisa juga celupkan ke air ya guys, bagi Anda yang ingin lebih mudah. Itu caranya dicelupkan ke air setelah dipanasin pakai korek, karena lampu HPL itu tidak bisa atau tidak boleh terlalu berlebihan panasnya, takutnya putus. Di sini kita coba ukur ya, dia menyala guys ya. Oke, kita pakai buzzer, dia mau menyala. Dan sudah, aku rasa sudah selesai. Kita tinggal coba kasihkan kaki ataupun kabel untuk nanti lebih mudah pemasangan atau merakit senternya. Di sini kita solderkan dulu kabelnya ya, kita solder dan kita hafalin bagian positif dan negatifnya itu pakai kabel yang berbeda. Kalaupun pakai kabel twin atau kabel yang seperti ini, itu biasanya ada tandanya strip panjang dan strip pendek. Strip panjang untuk ground, strip pendek untuk positifnya ya. Di sini kita coba, kita motongnya agak sedikit kependekan ya, tapi nggak masalah, yang penting kita ini, kita coba dulu di solder. Oke, setelah selesai di solder, kita coba
tes langsung menggunakan switchnya biar lebih enak. Jadi untuk ini kita langsung saja solderkan dari switch tik-tak ya, ataupun switch yang biasa. Kalau sensor plastik emang bunyinya cetak 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 gitu ya, langsung menyala tanpa modul. Jadi kita gunakan langsung, dan kita tidak merubah nilai resistornya ataupun nilai utama pada resistor. Kurasa sama saja. Mungkin kalau ingin lebih terang lagi silakan dikecilkan lagi resistornya, namun jangan dilangsungin ya, karena LED akan mati karena apa ya istilahnya, LED akan cepat mati karena mendapatkan ampere yang berlebih dan tegangan yang melebihi. Jadi di sini setelah dipasang ya, dia udah menyala ya guys, udah oke. Kita lanjut ke tahap berikutnya atau step berikutnya, yaitu untuk lampu samping. Jadi di sini saya karena nggak ada stok lampu yang kecil-kecil, juga kalau kita beli baru nanti ketemunya terlalu mahal ke konsumen. Jadi kita coba akalin pakai seadanya saja biar harga modifikasinya itu enggak terlalu mahal. Cukup satu LED depan saja yang baru, dan untuk sampingnya lampu lipatnya itu kita gunakan lampu bekas saja. Yang penting kondisinya masih oke, masih bagus banget kita gunakan. Di sini kita coba mengukur panjang dan pendeknya PCB. Ini adalah bekas lampu BL TV LED atau bekas lampu TV LED. Kita manfaatkan untuk heatsingnya karena dia adalah papan aluminium yang bisa membuang panas atau menyerap panas chip LED, jadi lebih aman lagi. Kita coba potong sesuai kebutuhan dan kita ukur. Kita melakukan pemasangan, jangan lupa dikasih load fed. Kita seperti biasa yang lama, video yang sebelumnya kita panaskan pakai korek gas. Setelah selesai, chip LED-nya sudah bisa lepas. Oke, di sini sudah lepas. Kita ratakan untuk load fed-nya agar PCB tidak cepat gosong ya guys. Setelah selesai, kita mengeriknya dan kita pasang chip LED yang lain. Saya adanya chip LED yang kecil namun terangnya cukup lumayan, kita pasang saja. Oke, sudah terpasang. Kita langsung tiup untuk menghindari kerusakan pada chip LED karena panasnya terlalu berlebih. Oke, setelah selesai kita coba ukur. Ya, dia udah menyala, udah sip. Kita dinginkan lagi untuk ininya. Setelah semuanya udah beres, nanti kita akan cuci pakai sunlight dan kita kuas-kuas dulu. Ya, dia sudah menyala guys. Tinggal kita kasih resistor yang sesuai. Di sini saya mencoba pakai resistor bawaannya, apakah dia masih oke ataupun udah putus. Jadi di sini kita mencoba dulu apa salahnya. Caranya kita kerik-kerik. Di bagian PCB atas, namun jangan terlalu keras ya, karena lapisan pelindung antara jalur PCB dengan heatsink itu sangatlah tipis ya, sekitar 0,5
0,1 0,02 mm, jadi agak sangat-sangat tipis. Oke, kita coba ya guys. Oke, di sini setelah kita coba ya. Untuk ini kita akhirnya menggunakan resistor cabutan 1 ohm dari bekas fuse charger handphone yang Cinaan. Itu ada fuse-nya, biasanya pakai resistor 1 ohm sampai 3 ohm kita gunakan untuk ini. Dan setelah ini selesai, kita pasang baterai. Caranya dibungkus dengan plastik agar tidak goyang-goyang ya guys. Kita cukup isolasi satu bagian. Dan di sini kita mencoba untuk merakitnya dari setelah baterai diisolasi agar tidak goyang lagi ya, agar tidak terlepas dari plastiknya. Kita isolasi dan kita merakit untuk port casnya, tempat casnya ataupun bagian pengecasan kita potong sedikit di bagian atas agar bisa disesuaikan nantinya. Yang penting bisa dipasang untuk modul casnya. Dan setelah dirakit semua, udah terpasang dari rangkaian modul cas dan juga untuk bagian switch, nanti kita akan rakit dan kita atur semua posisinya agar tidak saling mengganggu, tidak saling berhubungan ataupun menjadi masalah di lainnya. Oke, untuk ini kita coba susun agar lebih oke. Kita gunakan kabel yang cukup bagus, tidak mudah putus dan tidak terlalu kaku ya. Kebanyakan tidak terlalu kaku atau terlalu keras kalau ditekuk. Dan kita solder ya, kita langsung pasang semuanya. Apabila nanti sudah selesai, kita akan tunjukkan. Ya, kita akan coba merakit dulu, karena setelah di ini saya melakukan proses modifikasi ya sampai 2 jam lebih, hampir 3 jam. Namun di sini saya potong menjadi 35 menit, sekitar 35 menit agar semuanya bisa menonton sampai full, bisa dapat informasi yang sesuai dan tidak sia-sia ataupun tidak terbuang waktu Anda melihat video kosong atau video yang tidak memiliki waktu-waktu yang bagus. Oke, di sini untuk ini kita agak sedikit kosong ya guys. Kayaknya nih saya sempat emang melayani karena di sini saya juga warung ya. Oke, dilanjut saja. Kita dalam proses merakit. Dari chip LED-nya kita atur sesuai dengan posisi. Kita potong kabel juga sesuai dengan kebutuhan agar bisa, tentunya bisa lebih oke ya. Oke, untuk yang lainnya itu disarankan bila ingin oprek-oprek senter seperti ini, yang pertama minimal untuk modul cas atau modul cas baterai lithiumnya PP4056 kalau nggak salah ya, itu gunakan yang sudah pakai soket Type C ya. Kalau PCB-nya tipis minimal Type C karena kualitasnya agak sedikit berbeda ya. Bila
kita ambilnya model micro USB ataupun mini USB, itu kualitasnya agak sedikit kurang. Nggak tahu emang kualitas chipnya agak sedikit berbeda atau gimana ya, setidaknya gunakan Type C. Dan ya kalau bisa sih PCB tebal ya untuk modul cas baterai litiumnya yang TP4056. Itu cari PCB tebal, harganya emang mendekati harga 20.000, namun untuk hasilnya tidak mengecewakan menurut saya karena PCB tebal dia cukup bisa meredam panas. Dan di sini saya sudah merakit dan tes sedikit-sedikit, sudah oke ya. Namun untuk perakitannya agak sedikit susah karena ada model lipatnya juga, nanti kita akan mungkin dipotong-potong saja biar enak. Oke, di sini ya, bagi Anda ya, untuk senter-senter seperti ini, senter plastik itu biasanya ada baut. Diusahakan saat dibongkar bautnya dipasang lagi pakai jari saja, nggak perlu pakai obeng. Yang penting nggak lepas dari bodinya, jadi kita pasangkan saja asal nempel, asal diputar pakai jari biar tidak hilang ya, karena bautnya ataupun skrupnya itu kecil banget. Menurut saya nggak ada yang lainnya, kita harus cari bekasan dari senter-senter lainnya atau senter plastik atau unit elektronik yang kecil-kecil, biasanya ada pada mainan anak-anak itu skrupnya kecil-kecil. Dan kita rakit, ini agak panjang juga. Kita langsung saja ya ke proses yang sudah dirakit saja biar enak. Dan seperti ini kita pasang skrup sekalian. Kita cari-cari skrup karena sempat jatuh ya. Oke, di sini kita ketemu. Ya, oke, untuk ini udah selesai. Kita coba nyalakan ya. Ya, untuk ini lampu samping kurasa cukup terang lah, walaupun cuma satu LED, cukup bagus juga. Dan ini untuk bagian depan, untuk bagian samping, dan untuk port charge ataupun tempat charging itu di bawah. Tepat persis ya, bekas untuk bagian jack yang menuju ke stop kontak itu kita pasang di situ untuk modulnya agar lebih mudah, karena bekas ininya bisa digunakan sebagai landasan penyangga ataupun tempat PCB cas-casan. Dan kita agak sedikit membuang bodi agar nanti untuk soket casnya biasa masuk dengan sempurna. Kita kasihkan juga tisu agar mengancing lebih sempurna ya. Untuk bagian port charge-nya kita coba ya, dia sudah menyala merah, berarti dia sedang proses cas. Dan kita menunggu sampai warna biru. Kita bisa juga sambil menyalakan lampu, itu tidak masalah ya, berbeda dengan model yang langsung colok ke stop kontak. Ketika sedang dicas kita langsung menyalakan seperti ini, itu otomatis lampu akan mati semua, baik lampu depan maupun lampu samping ya. Itu saya jamin 100% bisa rusak langsung. Jadi kalau sudah modif seperti ini itu aman-aman saja kalau saat ngecas kita sambil mengoperasikan senternya, jadi mendapatkan keuntungan yang lebih bila kita menggunakan senter-senter yang sudah menggunakan cas handphone ya. Oke, di sini setelah selesai kita tinggal merapikan, yaitu memberikan tisu. Yang pertama dikasih lem cair atau lem ya, yang mungkin semua orang udah tahu ya, dari merek-merek lem G atau lem Korea kebanyakan bilangnya seperti itu. Ataupun yang mungkin bagi Anda yang ingin punya lem cukup bagus itu dari merek Dexton ya, Dexton lem cair.
itu kurasa sangat awet untuk dipakai. Nggak perlu dimasukkan ke dalam kulkas, cukup ditaruh di ruangan terbuka saja, itu dia tidak istilahnya tidak langsung mengental dan kering, tetap cair ya. Ketika dia menyentuh ke unit ataupun media, dia bisa langsung kencang ya. Jadi untuk ini lemnya ternyata agak sedikit, kita harus mencari ya. Kalau lem G emang kebanyakan kalau sudah terbuka dibiarkan selama 1 minggu bahkan 2 minggu sampai 1 bulan di luar kulkas atau di ruangan terbuka, itu akan cepat mudah mengental atau menjadi keras. Itu kebanyakan seperti itu, bahkan kadang ada seminggu udah nggak bisa dipakai lagi karena lemnya udah mengeras semua di dalam. Oke, untuk ini kita sambil mengecas, kita juga menyiapkan. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton sampai detik ini. Mohon maaf bila ada kata-kata dari saya yang mungkin salah dalam pengucapan, ataupun ada kata-kata kosong yang dimana kata-kata saya tidak memiliki makna ataupun tidak memiliki nyawa dalam pembicaraan. Mohon dari saya pribadi mohon maaf. Dan semoga video ini benar-benar bisa menjadi tambahan ilmu buat Anda dan menjadi wawasan Anda. Bagi Anda yang hobi elektronik, semoga bisa melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Dan di sini saya juga hobi, karena bagaimanapun elektronik itu menjadi kebutuhan utama atau menjadi salah satu kebutuhan keseharian kita semua, baik dari senter ataupun dari unit elektronik lainnya. Itu kebanyakan memang udah menjadi pemakaian sehari-hari. Setidaknya kita udah punya senter, walaupun lingkungan kita sebenarnya sudah terang, sangat terang, bisa dibilang nggak perlu senter, kita jalan saja sudah bisa melihat jalan dengan nyaman. Namun terkadang kita butuh juga senter untuk menemani, walaupun nggak seberapa, namun untuk unit center menurut saya itu bisa banget menjadi teman kita saat berjalan sendirian di manapun. Kita bisa melihat objek di sekitar dengan cara disorotkan ke objek yang ingin kita lihat. Oke, untuk ini kita akan oprek senter yang lain, namun tidak saya rekam karena emang senter yang putih ini senter pribadi saya, jadi sengaja saya nggak rekam. Juga untuk penanganannya sama persis dengan yang senter warna biru itu ya. Oke, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Tentunya subscribe channel saya agar channel saya bisa terus berkembang, memberikan informasi yang menarik untuk Anda semua. Oke, cukup ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.